Bab 189. Perubahan yang mengejutkan. Matahari semakin tenggelam saat menjelang malam, dan matahari senja di ufuk barat seperti api yang membakar di cakrawala. Berdiri di lereng adalah Bai Ningbing, berpakaian putih, rambutnya putih bersalju. Saat matahari mulai terbenam, sinar matahari senja tercermin di matanya, mengisyaratkan bahwa hidupnya akan berakhir. Matahari terbenam yang begitu indah, berapa kali lagi aku bisa melihatnya? Kecemerlangan alam ini aku hanya melihat sedikit dari mereka semua, sungguh sia-sia. Terutama ketika di sekitarku, orang-orang yang menyebalkan ini masih bertarung. Bai Ningbing mendengus di dalam hatinya, menarik kembali tatapannya dan menyapu sekitarnya. Aliansi Guyue dan Xiong Clan, 100 Master Gu yang tersisa berkumpul bersama dan mengelilingi Bai Ningbing. Bai Ningbing, jika kamu mundur dari kompetisi ini sekarang, kami bisa menyelamatkan hidupmu. Memang, jika kamu tahu tempatmu, kami mungkin akan baik dan membiarkanmu pergi. Master Gu Clan Bai kamu sebagian besar sudah selesai. Yang tersisa semua telah dihentikan oleh kami. Jangan menaruh harapan kamu pada bala bantuan, mereka tidak akan datang. Dengan Fang Zheng, Xiong Jiaomen, Xiong Lin dan Qi Cheng sebagai pemimpin, Master Gu muda berbicara bergantian, mencoba untuk mematahkan semangat Bai Ningbing. Tapi kata-kata ini tidak mempengaruhi hati Bai Ningbing. Sekelompok tikus datang ke gajah dan berteriak betapa menyedihkannya menggelikan. Bai Ningbing tertawa dingin, tatapannya menyapu kerumunan, menunjukkan rasa jijik. Di antara kalian, hanya Guyue Fang Yuan yang sedikit menarik. Sayang dia tidak ada di sini. Hehehe, datanglah padaku. Mengatakan demikian, Bai Ningbing menciptakan sebuah bilah es menggunakan tangannya untuk menghapus bilah tajam yang memancarkan energi dingin. Dia bahkan tidak melihat orang-orang di sekitarnya. Orang ini terlalu sombong. Tidak menganggap kita serius. Saudaraku, mari kita serang bersama. Semua orang mengirim satu serangan, bahkan 10 Bai Ningbing akan berubah menjadi pasta daging. Para Master Gu mengejek, tetapi tidak ada yang berani menyerang dengan terburu-buru. Meskipun Bai Ningbing sendirian, auranya luar biasa, menyebabkan semua orang merasa terancam. Semua orang tenang, jangan dengarkan ejekan Bai Ningbing. Kita tidak berlatih bersama sebelumnya dan tidak memiliki kerjasama yang baik. Jika kita menyerang bersama, kita akan membuang banyak upaya kita dan dia akan mengambil keuntungan darinya. Xiong Lin berteriak. Lalu siapa yang menyerang lebih dulu? Qi Cheng bertanya. Meskipun mereka bekerja sama dengan klan Xiong dan menyerang klan Bai, aliansi ini tidak dekat. Siapapun yang menyerang pertama-tama menanggung risiko yang lebih tinggi, dan juga mengambil risiko pihak lain mengambil keuntungan dari pertempuran mereka. Nevermind, aku akan terlibat Bai Ningbing pertama. Sejujurnya, aku ingin berkelahi dengan kamu beberapa waktu yang lalu. Xiong Jianmen mengambil langkah maju. Dia meniup peluit, dan begitu dia melakukannya, suara binatang buas yang bergerak bisa terdengar dari jauh. Banyak bayangan hitam tumpang tindih di hutan, dan yang muncul adalah lebih dari 200 beruang hitam. Beruang hitam di bagian depan gerombolan itu lebih besar daripada yang lain. Itu adalah 100 beruang hitam tingkat binatang buas. Gelombang serigala berbahaya, tetapi itu juga kesempatan. Xiong Jiaomen naik ke peringkat 3 karena itu, dan Gu perbudakan beruang juga naik ke peringkat 3. Akhirnya bisa memperbudak 100 raja binatang tipe beruang. Ini adalah kartu truf Xiong Jiaomen. Cara untuk pergi, Nona Bos. Ya, Dewa, begitu banyak beruang. Dengan semua beruang ini dan kita menjadi sekitar 100 orang, Bai Ningbing adalah daging mati. Memprovokasi para Master Gu klan Xiong semakin bersemangat. Klan Guyue terlihat rumit. Setelah Xiong Li meninggal, Xiong Jiaomen ini menjadi penantang nomor 1 di klan Xiong. Melihat klan Guyue, setelah Qingsu meninggal, Mo Bei mengikuti juga. Meskipun Fang Yuan naik ke peringkat 3, bakatnya hanya kelas C, sulit untuk mengandalkannya. Syukurlah kita masih memiliki Guyue Fang Zheng dengan bakat kelas A. Banyak Gu Master memandang Fang Zheng, berpikir begitu dan merasa yakin. Terutama selama kompetisi 3 klan ini, Fang Zheng tampaknya telah menjadi lebih dewasa, menyerang lebih ganas, dan banyak Master Gu klan Bai yang terbunuh olehnya. Pertunjukan seperti itu menyebabkan banyak klan merasa terhibur. Ini adalah watak sejati seorang jenius kelas A. Hasilnya cukup meyakinkan. Bahkan peringkat 3 tahap puncak dengan banyak bakat tidak bisa diandingkan dengan pertandingan untuk 100 orang. Tuan Qingsu, aku akan membalas dendam untukmu secara pribadi. Setelah itu, jika kakak muncul, Fang Zheng menatap Bai Ningbing dengan penuh perhatian, berpikir cepat dalam benaknya. Hanya 100 raja binatang buas trik yang sangat membosankan. Seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin. Fisik jiwa es gelap utara. Aku sudah pada batasku ya. Bai Ningbing merasakan hidupnya berakhir, tubuhnya telah mencapai semacam batasan. Tidak lama kemudian, dia akan mati. Bahkan sekarang, dia bisa merasakan tubuhnya mulai runtuh dan sebagian besar daging dan darahnya berubah menjadi es dan salju. Namun meski begitu, Bai Ningbing tetap tenang, tatapannya terkonsentrasi.
Dia mengambil pandangan terakhir pada sinar matahari, sebelum berbalik dan melihat kelompok beruang. Karena kalian semua mencari kematian, aku akan bertindak dengan murah hati dan mengabulkan semua keinginanmu. Mungkin dengan cara ini, itu bisa membawa kegembiraan dalam hidupku. Dia menghela nafas pelan. Tidak jauh dari sana, ketiga pemimpin klan dan Master Gu berdiri diam, benar-benar diam. Pertempuran akhirnya dimulai. Membunuh Bai Ningbing adalah kemenangan terbesar. Pemimpin klan Xiong diam-diam bersemangat. Kita ditipu. Mereka sebenarnya bersekongkol untuk berurusan dengan kita. Hehehe, kalian semua meremehkan Bai Ningbing. Bersiap-siaplah untuk kejutan. Pemimpin klan Bai tenang seperti air, merencanakan dalam benaknya. Gu Yuebo menunjukkan ekspresi khawatir. Sampai sekarang, Pang Yuan dan Ti Sueleng sama sekali tidak muncul. Meskipun kompetisi tiga klan itu penting, pikirannya ada di tempat lain. Fisik jiwa bulan kuno yang langka. Jika Fang Yuan benar-benar memiliki bakat seperti itu, kita harus melindunginya dengan segala cara dan membawanya ke kuburan danau darah. Berpikir demikian, Gu Yuebo menatap Tirwonan tanpa memutar tubuhnya. Wanita muda keluarga Ti ini memiliki latar belakang yang kuat, tetapi dia sudah dibawa oleh Gu Yuebo, diam-diam menjadi tawanan. Tirwonan tidak khawatir tentang situasinya. Dia percaya ayahnya, dan juga berpikir tentang cara menangkap Fang Yuan. Apapun bakat yang dimiliki Fang Yuan, selama orang mau repot-repot, mereka bisa menilai itu. Jika dia benar-benar adalah 10 bakat ekstrim, maka kecurigaannya akan menjadi yang terbesar. Persetan. Fang Yuan mengutuk berbaring di punggung laba-laba serigala bumi seribu li, menempel erat dan mencegah dirinya jatuh. Ia ingin menggunakan jalur yang dibuka biksu bunga anggur untuk maju dengan mudah. Tapi masa-masa indah tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, laba-laba serigala bumi seribu li mulai menjadi gila. Di mana ia mulai menyerap esensi alami di udara untuk digunakan. Pada saat yang sama, 3 pasang kakinya mulai menggali jalan baru, bergerak secara acak di gua bawah tanah. Fang Yuan akhirnya mengerti. Laba-laba serigala bumi seribu li ini, di bawah perintah Biku Bunga Anggur, telah terlibat dalam pertempuran dengan generasi pertama Gu Yue sebelumnya. Dalam pertempuran itu digerogoti oleh Gudara Kacau. Biksu Bunga Anggur mengandalkannya untuk melarikan diri, lalu buru-buru membuat gua rahasia, meninggalkan warisannya sebelum mati. Setelah kehilangan tuannya, laba-laba serigala bumi seribu li ini kehilangan kendali dan dengan panik kembali ke jalan yang telah digali ketika melarikan diri. Tepat sebelum kematian, namun beruntung bahwa laba-laba serigala bumi seribu li ini menyegel dirinya sendiri dan jatuh dalam keadaan hibernasi, mengawetkan kekuatan hidup terakhirnya sebelum mati. Ratusan tahun kemudian, Pang Yuan kembali ke tempat itu dan menggali kepompongnya, menyebabkannya terbangun lagi. Tapi masalah Gudara Kacau tidak terpecahkan, dan dengan demikian setelah beberapa saat itu mulai bereaksi lagi. Fang Yuan berada jauh di dalam gua, dan hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri dia tidak bisa melarikan diri ke permukaan. Dia membutuhkan kemampuan laba-laba serigala bumi seribu li ini. Laba-laba serigala bumi seribu li ini mulai menjadi gila, main tak terkendali. Fang Yuan hanya bisa naik di punggungnya, bertaruh pada keberuntungannya. Tetapi pada titik ini, laba-laba serigala bumi seribu li ini menjadi gila, intensitasnya tidak begitu tinggi, jadi Fang Yuan masih memiliki kendali atas itu. Meskipun kendalinya tidak penuh secara keseluruhan, ia masih mengendalikan arah umum. Dia membiarkan laba-laba serigala bumi seribu li ini menggali jalan ke permukaan, tetapi di mana itu akan berakhir, Fang Yuan tidak tahu. Sinar matahari terakhir seperti darah, merefleksikan mayat-mayat yang cincang dan anggota tubuh yang patah di mana-mana di medan pertempuran. Bai Ningbing berdiri dengan arogan di medan perang, lapisan es tebal di bawah kakinya saat area penindasan es terus menyebar keluar. Para Master Gu yang tersisa berjumlah kurang dari 30, tetap bersama-sama berusaha mencari sedikit kepastian dari kehangatan tubuh masing-masing. Kelompok beruang sudah lama dimusnahkan. Bahkan Xiong Jianmen telah dipenggal oleh bilah es Bai Ningbing, dan kepalanya terbang jauh ketika darah mengalir seperti air mancur dari lehernya. Xiong Lin ditembus oleh bilah es dari Bai Ningbing, dan Gui Wei Ciceng berubah menjadi patung es. Di peti es dia masih mempertahankan aksi menghindar tepat sebelum kematian, wajahnya menunjukkan syok, ketakutan, dan sangat terkejut, seperti manusia yang masih hidup. Tubuh Fang Zheng penuh dengan luka-luka, tetapi tidak ada darah, semua lukanya membeku karena es dan salju. Dia bernapas dengan kasar, menatap Bai Ningbing dengan tak percaya. Apa yang terjadi sebelumnya seperti mimpi buruk. Bai Ningbing jelas peringkat 3, tapi kekuatan pertarungannya hampir peringkat 4. Meskipun mirip, tetapi kamu bukan dia, betapa membosankan. Bai Ningbing memandang Fang Zheng, berjalan mendekat. Fang Zheng masih hidup, disengaja oleh Bai Ningbing. Semua Master Gu mengalami keributan, moral mereka pada titik terendah. Jika bukan karena fakta bahwa para pemimpin klan mereka menonton dari jauh, mereka pasti sudah hancur dan melarikan diri untuk kehidupan mereka. Sialan, sial. Kenapa kekuatan pertarungan kita sangat berbeda? Aku adalah talenta kelas A, apakah aku akan mati di sini?
Fang Zeng menggertakkan giginya menjerit dalam hatinya. Mati. Bai Ningbing melompat mengangkat kerai esnya tinggi di udara. Potong. Bila es meluas hampir 5 hingga 6 kali lipat dari aslinya, mengirimkan aura yang tidak dapat dihalangi saat menebas ke semua orang. Aku akan mati. Ah, menghadapi serangan ini, banyak Master Gu terdiam dan menangis seputus asa. Brengsek, kenapa harus begini? Wajah pemimpin klan Siong penuh keputusasaan. Gu Yuebo mendesak untuk bergerak, tetapi pemimpin klan Bai terkekeh menghentikannya. Pemimpin klan Gu Yue, tidak ada yang mengganggu. Apakah kamu akan mengingkari kata-kata kamu dan melanggar perjanjian? Gu Yuebo menyipitkan matanya. Bai Ningbing hanya peringkat 3. Dia tidak bisa memiliki kekuatan seperti itu. Kamu curang secara terang-terangan. Kecurangan. Hehe, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Klan kami Bai Ningbing adalah fisik jiwa es gelap utara. Pemimpin klan Bai berteriak keras. Apa? 10 bakat ekstrim. Seketika, Gu Yuebo dan pemimpin klan Siong terkejut. Laporan. Pemimpin klan, telah terjadi gempa bumi yang aneh. Banyak bangunan bambu klan runtuh dan air darah merembes di tanah. Tidak ada orang yang terluka tetapi mereka bingung. Seorang Master Gu klan Gu Yuegu datang berlari. Tidak disangka ada sesuatu. Ekspresi Gu Yuebo berubah.